Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Syarif Hidayat dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan Indonesia Bali, sekaligus sebagai Direktur Akademi Bola Voli Buleleng. Saat ini saya akan mencoba berbagi sedikit pengetahuan atau pemahaman, mudah-mudahan bisa sedikit membantu teman-teman dalam proses latihan teknik bola voli, khususnya teknik receive atau menerima bola servis. Saya akan menyampaikan beberapa metode drill yang bisa dipakai, yang bisa digunakan, variasi-variasi latihan, sehingga target dari penguasaan receive ini untuk atlet kita bisa tercapai. Yang pertama, ya ini dari segi yang paling mudah ini ya, dari seorang pelatih, ya kita menggunakan lapangan bola voli. Ini seorang pelatih berada di sisi lapangan sebelah kiri ataupun berhadapan dengan atlet. Ya, atlet dibagi beberapa kelompok. Ya, kalau atletnya banyak, ya kita bagi beberapa kelompok latihan, ya di posisi 5, ya di posisi 6 dan posisi 1, ya. Tapi ini dalam pengaturan jalannya latihan kita harus betul-betul cermat sehingga tidak terkesan berantakan. Yang pertama kita awali dari yang posisi atlet di posisi 5, ya. Di posisi 5 kita gambarkan atlet ini sedang lingkaran-lingkaran, ya, yang di posisi 5 sebelah kanan ataupun seberang lapangan itu diatur berjajar, ya, ke belakang. Pelatih berikutnya melakukan servis, ya, paling ringan dulu karena kita bicara tentang teknik dasar gitu ya. Dari yang ringan itu bisa bola di servis bawah oleh seorang pelatih, ya. Setelah atlet menerima bola dari pelatih dengan sasaran target, ya, target itu bisa teman sepermainan ataupun benda mati yang menjadi sasaran. Dan bola saya gambarkan ke sasaran itu dengan garis putus-putus, ya, yang garis lurus itu adalah arah bola dari pelatih, ya. Ini bisa dilakukan bergantian antar teman, ya. Setelah melakukan passing receive, dia lari ke belakang, teman di belakang dia siap di depan, ya. Oleh posisi 5 dia menghadap ke sasaran, berarti kaki kiri harus ke depan, jadi badan harus menghadap ke tengah lapangan. Berikutnya di posisi 6, ya, saya bisa dari tengah, ya, dari posisi tengah kita arahkan dengan sama, yang garis lurus itu adalah garis arah bola dari pelatih, putus-putus itu adalah arah bola hasil passing dari atlet. Ya, berikutnya sama, setelah passing kita lari ke belakang, diganti temannya di belakang. Sama juga di posisi 4 kita ataupun 1 dari atlet kita, nggak sama, ya, dengan ringan dulu. Setelah menguasai baru kita tingkatkan dengan beban servis yang lebih berat lagi, istilahnya lebih rumit lagi teknik penerimaannya, tapi harus pelan-pelan, harus dengan sabar mengoreksi penguasaan teknik dari atlet kita, ya. Sasaran tetap sama, ya, kita memberikan sasaran karena memang dalam receive ini adalah menerima bola servis dari lawan, targetnya kan pengumpan atau setter, sehingga setter ini bisa mengolah bola untuk diumpan ke spiker untuk dilakukan serangan, ya. Ini harus betul-betul dikuasai benar oleh atlet bola voli. Meskipun sekarang ada libero, tapi dalam satu permainan libero cuma ada 1, sehingga sisa dari pemain itu diharapkan bisa melakukan receive dengan baik juga, yang tidak bisa hanya mengandalkan libero. Apalagi sekarang di teknik dasar receive ini, ya, merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai oleh atlet bola voli. Nah, setelah penguasaan dari tengah lapangan itu bisa bagus gitu ya, mungkin dari sesi berikutnya di materi receive ini bisa kita tingkatkan, ya. Dari seorang pelatih mungkin di posisi di belakang, ya, di belakang area servis itu, ya, di 9 meter belakang
Itu saya beri tanda nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu masing-masing pelatih megang bola gitu ya. Jadi atlet masih di posisi 5 ya. Atlet posisi 5 ini menerima bola tiga bola dari posisi belakang posisi 1, di belakang posisi 6 dan posisi 5. Ini masing pelatih melakukan servis, sasarannya adalah atlet yang ada di posisi 5 ya. Atlet melakukan resip ya. Berikutnya sasaran bola ada di setter yang kita gambarkan dengan target sasaran ya. Ini nanti kalau sudah sampai ke variasi latihan yang lain kita akan kombinasikan, tapi karena ini masih resip, itu yang harus kita lakukan ya. Dengan sederhana dulu dengan target yang sudah kita tetapkan. Berikutnya di posisi 6 ya, sama juga seperti itu ya. Dari pelatih 1, 2, 3 ini sekali-sekali melakukan servis, sasarannya di posisi 6 ya. Target tetap sama, orang teman sepermainan ataupun setter di situ ada di saya tempatkan di posisi 2 ya. Ini biar ada target bahwa latihan itu resip, ini targetnya di setter yang ada di posisi 2. Sama juga atlet kita yang di posisi 1 sama, dia menerima 3 bola ya. Ini diawali bola dari servis bawah, lalu sudah menguasai dengan bagus ketika dengan servis atas dari seorang pelatih, baik itu top spin ya maupun floating ya. Dan mungkin nanti kalau sudah level-level di atas bisa dengan jumping service ya, dengan bantuan atlet kita ataupun bantuan trainer ya, sehingga bisa menguasai resip dari jumping service ya. Ini satu bentuk-bentuk yang kita sederhanakan biar ada gambaran, teman-teman pelatih bisa memahami untuk melakukan drill untuk servis dari garis belakang ya. Ataupun bisa juga ini 3 sentuhan ini ya. Atlet posisi 1 setelah melakukan passing resip, dia pindah posisi 6, terus itu pindah posisi 1 ya. Itu tergantung nanti modifikasi kita sebagai seorang pelatih untuk bisa memberikan gambaran-gambaran ataupun metode-metode latihan agar pola latihannya bisa berjalan dengan baik ya. Nah ini berikutnya, ini ada yang bergeser ya. Satu orang atlet itu melakukan 2 kali resip ya. Yang pertama dari posisi satu pelatih gitu ya, dia melakukan servis target dari belakang di posisi 5 bagian belakang. Setelah melakukan resip, atlet akan bergerak masuk ke depan. Nah, siap dia menerima bola yang kedua dari pelatih yang sama ya. Target bola tetap ada di setter di posisi 2 ya. Yang berikutnya bisa juga kita kombinasikan bola itu satu dari pelatih yang posisi 1 ini sekali dia ke depan, bola di posisi 5 belakang seorang pelatih yang ada di belakang melakukan servis ya, dengan target yang sama di sana ya. Seperti juga sama juga halnya kalau posisi atlet ada di posisi 1 ya, ada 2 kali bola ya dari pelatih 1, itu bisa pertama di belakang, dia masuk ke depan, dia akan mendapatkan bola lagi dari pelatih yang sama atau dari pelatih yang berbeda ya. Ini target untuk latihan berikutnya ya. Yang metode berikutnya adalah untuk meningkatkan beban bola servis gitu ya, bisa dibantu seorang pelatih berdiri di atas bangku latihan ya. Bangku latihan itu tujuannya apa? Tujuannya bolanya bisa lebih, kalau bola top spin bisa lebih tajam, persiapan untuk nanti jam service gitu ya. Kalau bola footing akan lebih datar dan akan membuat bola itu sulit dikendalikan oleh receiver gitu ya. Sehingga inilah yang harus dicoba setelah dengan teknik
teknik-teknik yang tadi di depan sudah saya jelaskan, kita coba dengan menambah beban ataupun kualitas hasil servis ya. Seorang pelatih ada pelatih 1, pelatih 2 ya. Dan metode di atas bangku pertama ya, berikan ke posisi 5 atlet kita ya. Berikutnya ada posisi 6, posisi 1, lalu saling bergantian antara pelatih 1 dan pelatih 2, sehingga ini akan memberikan rangsangan bagi atlet kita untuk menerima bola yang lebih berat lagi dari kualitas servisnya, dan juga bisa melatih konsentrasi atlet kita dari habis pelatih 1 kapan dia harus melihat bola dari pelatih 2 ya. Berikutnya yang lebih sulit lagi adalah pelatihan dari belakang di area servis dengan di atas bangku ya, baik menggunakan servis top spin maupun floating servis ya. Sasaran atlet bisa di posisi 6 atau posisi 5 atau posisi 1 ya. Ini tergantung nanti variasi-variasi latihan kita yang memungkinkan untuk kita bisa melakukan latihan resif gitu ya. Kalau top spin bisa dianalogikan dengan menerima bola jam serve gitu ya. Kalau puting ya kita bisa perberat lagi dengan di atas bantu, karena kalau dengan ketinggian yang biasa mungkin bolanya akan lebih mudah, tapi kalau ini harapannya kan dia pas mukul saja dengan net sehingga bola lebih datar sehingga susah diterima oleh receiver.